QQ, hey how cuy, apa kabar? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan saya Acing akan menyepil film berjudul Don't Look Up, film yang menggambarkan kiamat dan kepunahan massal yang diakibatkan oleh meteor besar, yang dibungkus dengan alur cerita yang santai tapi masih seru untuk ditonton. Gimana ceritanya? Yuk lanjut ke ceritanya. Cerita diawali dengan wanita bernama Kat Dibiasky. Ini parasnya, yang sedang mengamati bintang-bintang dengan komputer dan teleskop besarnya. Secara tidak sengaja, ia menemukan komet besar yang bergerak dengan sangat cepat. Setelah dicek, ternyata betul itu adalah komet, tapi di sini masih belum dijelaskan pasti ukuran dan bergerak kemana komet itu. Kemudian Kat pun mengundang teman-temannya sepenanggungan dan juga seorang profesor bernama Mindy. Ini orangnya. Ia adalah seorang pakar astronom. Mereka pun menamai komet itu dengan nama komet Dibiasky. Dan sang profesor menghitung ukuran, kecepatan, dan pergerakan komet tersebut. Setelah dihitung berulang kali, sang profesor pun tidak percaya sekaligus kaget. Ternyata komet itu mengarah ke bumi. Yang awalnya mereka bersukacita oleh penemuan ini malah menjadi panik dan takut. Tak lama memastikan komet ini, Profesor Mindy pun menghubungi kantor pusat antariksa dan kepala kantor koordinasi pertahanan planet bernama Teddy. Ini dia orangnya. Mereka pun menjelaskan tentang komet besar yang telah dihitung dari orbitnya, dan ia menyimpulkan komet ini memiliki lebar kurang lebih 5-10 km lebarnya. Artinya yang sama dengan 10 kali lipat lapangan GBK. Dan Kat pun menambahkan bahwa komet ini tepat mengarah ke bumi dan akan berbenturan langsung ke bumi tepatnya 6 bulan 14 hari lagi. Dan Dr. Mindy dan Kat pun langsung berangkat ke Gedung Putih dengan pesawat militer. Singkat cerita, sesampainya di Gedung Putih, mereka disambut oleh Teddy dan Jenderal Themis. Ini orangnya. Mereka semua pun menunggu Ibu Presiden datang. Setibanya Ibu Presiden, ia pun geloyor. Langsung ke ruangannya dan merayakan ultah bersama pejabat lainnya. Dan mereka pun disuruh menunggu lagi. Tak lama, si jenderal pun menawari snack dan minuman ke mereka. Dengan membayar cukup mahal. Mereka pun mau aja karena ya perutnya keroncongan mungkin. Dan setelah si jenderal pergi, si Kat pun yang masih lapar pergi ke pantry. Dan rencananya untuk membeli makanan lagi. Pada awalnya ia bingung harus bayar di mana. Setelah menanyakan kemana harus membayar, orang yang sedang makan itu pun bilang bahwa semua makanan dan minuman di sini gratis. Kat pun kaget dan menceritakan hal ini kepada Teddy dan Dr. Mindy tentang culasnya sang jenderal yang haus akan uang. Padahal receh loh. Di sini pun Mang Kaceng menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki perut tanpa dasar, ia tidak akan pernah menemui titik cukup dalam hidupnya dan selalu merasa kurang atas rezekinya. Oke, lanjut ke ceritanya. Setelah lama menunggu tanpa kejelasan, mereka bertiga pun disuruh menginap di hotel. Ya udah, mereka pun kesal cuma bisa mengangguk aja. Kat pun menceritakan kejadian tadi ke ayangnya dan begitu pula sang profesor bercerita kepada istrinya. Singkat cerita, pagi pun tiba, Dr. Mindy pun langsung menjelaskan perihal penemuan komet tersebut kepada Presiden tentang dampak yang akan terjadi jika komet itu membentur bumi. Namun Ibu Presiden menanggapi tidak serius dan cenderung menyepelekan atas info yang disampaikan. Dan konyolnya lagi, Presiden dan jajarannya lebih mementingkan pemilu yang akan berlangsung pekan depan. Dan dengan sangat santuйnya dia nyebat. Waduh. Change the orbit of this comet. Mereka pun pulang dengan hasil yang mengecewakan. Keep it simple. Scene pun beralih ke sebuah perusahaan teknologi bernama BEST yang dimiliki oleh laki-laki bernama Peter Israel. Biasa dipanggil Pet, nggak pakai car. Ini orangnya. Beliau adalah orang terkaya. Pet sedang meluncing ponsel barunya yaitu Best Life, ponsel yang mampu membaca perasaan dari si pemilik ponsel. Kayak sedih, senang, marah, ngambek, sirik, bingung, dan lain-lain. You are my best friend. Kembali ke Dr. Mindy dan Kat, ia mendatangi stasiun TV dan berencana menyiarkan berita kiamat ini ke publik.
agar orang-orang bisa mendesak pemerintah. Fuzzy pronoun? Come on. Setelah mereka sampai di tempat penyiaran, mereka pun bersiap untuk siaran secara live. Dr. Mindy terlihat panik karena pertama kalinya dirinya masuk TV. Setelah selesai dengan siaran selebriti yang gak jelas, akhirnya setelah menunggu, giliran Dr. Mindy dan Kate pun tampil. Ia pun menjelaskan penemuan komet besar tersebut kepada host. Namun karena ditanggapi B aja, Kate pun refleks emosi. Namun sialnya wajah Kate malah dijadikan meme lucu. I think that's Photoshop, Kate. Oh, that's terrible. They just think I'm crazy. Kate pun diputuskan pacarnya karena dianggap gila. Aduh, jahat sih asli. Akibat peristiwa orasinya kemarin, Dr. Mindy, Kate, dan Teddy pun diciduk FBI dan dibawa kembali ke Gedung Putih dan berbincang tentang persetujuan penghancuran komet Mediaski tersebut, dan kali ini dapat persetujuan dari Presiden. Dan akan meluncurkan pesawat ulak-alik untuk membelokkan arah komet tersebut. Tetapi di sisi lain ternyata Dr. Mindy sempat-sempatnya menjalin hubungan gelap dengan si host wanita. Master's degrees. Okay, good. Getting to know you part of relationships. So. Singkat cerita, hari peluncuran roket pun tiba. Berita ini disiarkan dipertontonkan oleh penduduk bumi secara luas. Hampir sukses, namun hal di luar Nurul pun terjadi. Pesawat pun berbalik arah kembali ke daratan. Semua ini karena ada campur tangan faktor seorang yang berkuasa. Seems to be some confusion here among... It's a 96.5. Di tempat lain, Kate yang terlihat sudah tidak peduli lagi dengan komet itu, berusaha menenangkan dirinya bersama teman-temannya. Beda halnya dengan Dr. Mindy, yang terus-terusan memberitahu penduduk bumi lewat siaran televisi. Namun tetap saja orang-orang tidak respect pada dirinya. Once again. Don't put away. Let me say something. Well, you came to the right place. Hurtling its way towards planet Earth is not. Scene pun beralih ketika komet di BSK pun mulai terlihat di langit malam kota. Dan pada akhirnya ada sebagian percaya dan ada juga yang don't look up. Same time. Oh. Here you are. You've finally seen it. Menggelar konser besar dan ibu presiden yang masih saja berkampanye. Iya. Head down, and you put one. Dan konyolnya lagi, dalam keadaan ingin kiamat, orang-orang bukannya beribadah dan saling meminta maaf, tapi malah menggelar konser besar. Scene pun beralih ke ruangan peluncuran drone Peter yang optimis misinya akan berhasil. Namun, realita tak semanis ekspektasi. Drone pun gagal total dan komet sebesar 10 km pun mulai mendekat ke bumi. Serta kepanikan yang sesungguhnya pun dimulai. Sedangkan di akhir film, Kate, Teddy, dan keluarga Dr. Mindy mengadakan makanan terakhirnya. Dan setelah itu, inilah gambaran kiamat yang terjadi. I'm not kidding. Setelah 22.000 tahun, Ibu Presiden dan jajarannya akhirnya menemukan planet baru yang tidak tahu di mana. Dan penduduk bumi hanya tinggal satu orang, yaitu tangan kanan si presiden.